Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Lestari. Hari ini saya akan membuat tugas video untuk ujian. Saya dari Prodi D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dengan NIM 225131545011. Baiklah, sebelum saya memulainya, saya akan memberikan satu buah pantun. Masak kuah ditambah kecap, kecap mahal dari kota Papua. Sepatah kata saya ucap, semoga berguna buat hadirin semua. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah pembangunan pertanian berkelanjutan dengan judul tema yang saya dapatkan yaitu konservasi sumber daya air di pulau-pulau kecil untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Studi pada pemanfaatan air hujan, sumur, dan embung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pulau-pulau kecil umumnya memiliki sumber air tanah yang sangat terbatas, sehingga ketersediaan air sangat bergantung pada musim hujan. Kondisi ini membuat sektor pertanian sering menghadapi ancaman kekeringan yang berdampak pada rendahnya produktivitas lahan. Ketidakstabilan pasokan air tersebut menjadikan konservasi air sebagai upaya penting untuk menjaga keberlanjutan pertanian serta mendukung ketahanan pangan masyarakat di wilayah kepulauan. Baiklah, selanjutnya tentang masalah utama ketersediaan air. Masalah utama ketersediaan air di pulau-pulau kecil muncul karena curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun, sehingga pasokan air bersih tidak stabil. Selain itu, air tanah di wilayah ini umumnya dangkal dan sangat rentan terhadap intrusi air laut, terutama saat musim kemarau. Kondisi ini tersebut diperburuk oleh minimnya infrastruktur penyimpanan air seperti bak penampung atau embung desa. Akibatnya, sistem pertanian masih sangat bergantung pada hujan alami sehingga rawan mengalami kekeringan dan menurunnya produktivitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konservasi yang dilakukan masyarakat. Itu ada 4. Yang pertama, menampung air hujan atau rainwater harvesting. Itu yang menggunakan atap atau talang untuk penyaluran, disimpan dalam bak atau tangki, digunakan saat musim kemarau. Yang kedua, menggali sumur dangkal sebagai sumber air tambahan. Penggunaan di bak dibatasi untuk mencegah intrusi air laut. Yang ketiga, membangun embung desa. Itu untuk menampung air hujan di area terbuka, cadangan air untuk irigasi musim kering, mengurangi resiko gagal panen. Yang keempat, pengaturan penggunaan air secara kolektif. Yang pertama itu untuk aturan adat dan kesepakatan desa. Yang kedua, pembagian jadwal penggunaan air. Yang ketiga, menghindari penggunaan berlebihan. Baiklah, selanjutnya pemanfaatan air hujan. Pemanfaatan air hujan dilakukan untuk menampung aliran air dari talang rumah ke bak beton atau wadah penampungan lainnya. Air hujan tersebut ditutup dan disaring untuk menjaga kualitas agar tetap bersih dan aman digunakan. Cadangan air ini sangat bermanfaat terutama untuk menyiram tanaman pada musim kemarau. Selain efektif, metode ini juga memiliki biaya yang rendah dan mudah diterapkan oleh rumah tangga di pulau-pulau kecil. Baiklah, selanjutnya, sumur sebagai cadangan air tanah. Sumur gali memiliki salah satu sumber air utama bagi masyarakat di pulau-pulau kecil. Penggunaan perlu dibatasi agar tidak memicu intrusi air laut yang dapat menurunkan kualitas air tanah. Untuk menjaga ketersediaan air, masyarakat menanam pagar vegetasi di sekitar area sumur agar memperkuat daya serap tanah. Selain itu, sumur dikelola secara bersama-sama untuk mencegah penumpaan berlebihan dalam menjaga keberlanjutan sumber air. Baiklah, materi selanjutnya tentang embung untuk pertanian. Embung adalah kolam penampungan air hujan dibangun di lahan terbuka.
dengan fungsi untuk menyimpan air sebagai cadangan bagi masyarakat. Air yang ditampung di embung digunakan untuk mengaliri tanaman sayur dan palawija, terutama saat musim kering ketika air sulit diperoleh. Keberadaan embung membantu mengurangi risiko gagal panen karena tanaman tetap mendapatkan suplai air. Contohnya, pemanfaatan embung dapat ditemukan di berbagai desa di NTT, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Lombok yang mengandalkan embung untuk mendukung pertanian lokal. Selanjutnya tentang manfaat konstruksi embun. Yang pertama itu menjamin pasokan air sepanjang musim. Yang kedua mendukung pertanian sayuran dan buahan. Yang ketiga mengurangi ketergantungan air tanah. Yang keempat menjadi sumber ekonomi desa, hortikultura, dan ternak. Selanjutnya tentang peran masyarakat dalam kearifan lokal pertanian berkelanjutan. Pemanfaatan air secara efisien menggunakan irigasi tetes, mulsa, dan teknik hemat air lainnya. Yang selanjutnya menanam tanaman adaptif lahan kering, memilih varietas yang tahan kekeringan dan cocok dengan kondisi pulau kecil. Penggunaan kelembagaan pertanian dan desa melibatkan kelompok tani dan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber air dan pertanian. Konservasi air sama dengan konservasi pangan. Menjaga ketersediaan air berarti menjaga keberlanjutan produksi pangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus Pulau Sabu di NTT, Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Sabu, embung menjadi sumber air utama untuk mengaliri tanaman jagung, terutama pada saat musim kemarau. Masyarakat setempat menjaga embung melalui sistem jaga bergilir untuk memastikan air tetap tersedia dan tidak disalahgunakan. Berkat pengelolaan air yang baik, produktivitas pertanian tetap meningkat meskipun wilayah ini memiliki curah hujan yang sangat rendah. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Pulau-pulau kecil menghadapi keterbatasan sumber air, namun tantangan ini dapat diatasi melalui berbagai upaya konservasi yang tepat. Pemanfaatan air hujan, sumur, dan embung menjadi salah satu solusi utama untuk memenuhi kebutuhan pertanian serta menjaga kelestarian air sepanjang tahun. Keberhasilan konservasi air sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam menjaga dan mengelola dan menggunakan air secara bijak. Dengan demikian, konservasi air menjadi kunci utama bagi keberlanjutan pertanian di daerah yang sangat sulit air. Baiklah, sekian video dari saya. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan satu pantun lagi sebagai penutup yang tadi. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.